3. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Pak Helmi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Andi? Alhamdulillah kabar baik Pak Helmi. Alhamdulillah saya juga cukup baik kabarnya hari ini. Senang sekali Pak Andi kita bertemu hari ini. Iya. Kita ngobrol-ngobrol dengan aja Pak Andi ya. Iya Nah, Pak Helmi. santai saja. Nanti ya mungkin ada beberapa hal yang mungkin nanti akan kita diskusikan secara sederhana saja Pak Andi ya. Iya siap Pak Helmi. Iya. Ini Pak Andi kan berencana mau melakukan coaching ya? Iya betul Pak Helmi. Jadi coaching visi akademik gitu. Iya. Berarti nanti ada beberapa hal ya. Ada beberapa hal dari kompetensi inti coaching itu yang mungkin bagian mana mungkin yang ingin Pak Andi kembangkan dari kompetensi inti coaching itu? Yaitu terkait dengan apa yang akan dilaksanakan, yaitu dari coaching supervisi akademik, intinya yaitu terkait dengan kehadiran penuh Pak Helmi. Kehadiran penuh. Terus pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Jadi itu terkait dari kompetensi yang 3 kompetensi ini ya Pak ya. Yang kompetensi pertama kehadiran penuh. Iya. Kemudian yang kedua mendengar aktif. Iya. Ya, dan yang ketiga bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Jadi nanti 3 kompetensi ini yang saya amati atau barangkali hanya beberapa saja Pak Andi mungkin yang Pak Andi ingin saya amati nanti ketiga-tiganya? Iya, jadi Pak Helmi, saya minta, intinya saya meminta Pak Helmi untuk mengamati dari penerapan dari 3 kompetensi tersebut. Jadi bisa dimunculkan itu di dalam nanti supervisi akademik, di dalam praktek coachingnya. Ya, oke, baik Pak Andi. Iya. Pak Andi, kalau menurut Pak Andi sendiri nih ya, Iya. kalau menurut Pak Andi sendiri itu dari ketiga kompetensi inti coaching ini kira-kira Pak Andi sendiri kalau menilai diri sendiri itu bagaimana Pak Andi terkait dengan ketiga kompetensi ini Pak Andi? Jadi di dalam penerapan 3 kompetensi tadi Bapak, jadi intinya membantu menyelesaikan permasalahan yang ada pada coaching. Jadi dengan memunculkan 3 kompetensi itu sehingga nanti dari coaching itu memiliki jalan terbaik dari permasalahan yang ada. Jadi nanti dengan 3 kompetensi itu bisa membantu lah untuk penyelesaian masalah. Artinya nanti dengan kompetensi ini Pak Andi sebagai coach nanti bisa mendorong munculnya itu ya kompetensi yang ada pada coach itu ya. Jadi nanti Pak Andi tidak memberikan solusi, tapi bagaimana Pak Andi memberikan kesempatan kepada coach untuk menemukan solusinya sendiri Pak Andi ya. Jadi mendorong. Jadi tentunya dengan adanya pertanyaan berbobot, terus dari kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif, jadi kita menjadi tahu permasalahannya inti itu seperti apa. Iya betul. Terus nanti dengan pertanyaan itu sehingga coach nanti kan bisa menemukan solusi sendiri terkait dengan permasalahan yang ada. Iya. Oke. Kira-kira dari ketiga ini Pak Andi kalau kita bicara persentase kira berapa persen Pak Andi kemampuan Pak Andi di dalam menerapkan 3 kompetensi inti coaching ini? Kalau mengukur dari persentase, jadi dengan harapan adalah 3 kompetensi itu dimunculkan, menurut saya 90%. 90% ya? Iya. Oke. Mudah-mudahan nanti sampai 100% Pak Andi. Iya. Jadi harapannya Pak Andi nanti setelah kita melakukan ini supervisi, kemudian nanti melakukan supervisi, harapan Pak Andi ketika melakukan supervisi nanti bagaimana? Jadi saya berharap Pak Helmi dari semua kompetensi yang dihadirkan dari kompetensi inti tadi dari 3 yang sudah saya sebutkan itu memang benar-benar bisa diterapkan dan bisa berjalan dengan baik dalam kegiatan supervisi akademik, yaitu praktek coaching nanti, sehingga dengan penerapan 3 kompetensi inti itu jadi dalam pelatihan coachingnya nanti bisa menemukan sebuah tujuan yang diharapkan dan
juga bisa mendorong untuk coaching untuk menemukan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Oke, Pak Andi, saya tidak sabar ini untuk Oke. melihat Pak Andi nanti melakukan proses coaching. Nanti saya ikut mendampingi, boleh Pak Andi ya? Ya, Siap siap. proses coaching nanti ya. Siap Pak Helmi. Saya Terima ingin melihat kasih bagaimana, ya. atas bantuan dan juga pengamatannya terkait dengan coaching ini. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan Ya, dengan ya. lancar. Ini kapan Pak Andi melakukan coachingnya ini kira-kira? Untuk perencanaan besok Pak Helmi. Besok? Iya. Oke, siap. Oke, saya akan meluangkan waktu untuk Oke. nanti mendampingi ya. Tidak mendampingi sih ya, nanti saya mengamati saja. Ya, Ya, terima bagaimana kasih. proses coaching nanti berjalan. Ya. Terima kasih Pak Helmi sudah meluangkan waktu. Mohon maaf apabila di dalam ngobrol hari ini mungkin ada salah atau kekurangan, mungkin saya minta maaf dan saya terima kasih Pak Helmi sudah meluangkan waktu untuk hari ini. Sama-sama Pak Andi. Oke. Ya, selamat ketemu besok Andi ya. Terima kasih Oke, Pak Helmi. siap ya. Ya. Selamat siang Bu Sriana. Selamat siang Pak Andi. Iya. Jadi kemarin kan kita sudah janjian. Oke. Ya, kemarin Bu Sriana menghubungi saya dan alhamdulillah sekarang sudah kita bisa bertemu, bisa bertatap muka. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu Sriana? Gini Pak, sebenarnya saya itu sedikit galau Pak dengan Iya. siswa saya yang baru ini yang naik ke kelas 4 ini karena banyak dari siswa saya itu yang kurang aktif Pak dalam pembelajaran. Jadi kalau Iya. ditanya itu pendiam, terus masih malu-malu, mungkin malu atau belum berani untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan, menyampaikan pendapat seperti itu Pak Andi. Iya. Oh begitu ya. Iya. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan anak tersebut sehingga seperti itu, Bu Sriana? Oh, benar. Iya. Kemarin itu sebenarnya saya sudah tanya ke wali kelas yang lama. Memang anaknya memang seperti itu Pak. Iya. Memang ada kecenderungan pendiam atau kurang bisa berkomunikasi dengan baik dan Iya. hampir seluruhnya. Saya juga masih mencari tahu Iya. apa yang menyebabkan, apakah saya yang mengajarnya kurang baik atau memang ada hal-hal lain. Itu ini masih saya observasi juga Pak. Oh gitu. Iya. Iya. Mungkin kalau boleh tahu Bu Sriana sudah pernah mungkin ngobrol dengan anaknya, mungkin bicara empat mata atau bagaimana, sudah Kalau pernah? empat mata sih belum Pak. Ini Iya. selama beberapa hari di kelas 4 ini yang sudah saya lakukan masih sebatas melakukan kayak tepuk semangat gitu untuk memancing mereka untuk bisa aktif atau melakukan speaking yang ringan seperti itu. Masih sebatas itu Pak yang saya lakukan. Oh gitu. Iya. Iya, jadi intinya kan sudah bagaimana melakukan yang namanya ice breaking dan lain-lain, Iya, bagaimana untuk untuk memotivasi dari itu. Iya. Terus sekarang apa dari rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya berencana seperti yang Bapak bilang tadi, saya ingin melakukan komunikasi secara langsung dua arah dengan anak, Iya. anak per anak. Siapa tahu dari hal tersebut saya bisa menggali informasi apa yang menyebabkan anak tersebut takut untuk menyampaikan pendapatnya, belum Iya. aktif, seperti, Iya. kurang aktif seperti itu, atau kalau ada masalah di rumah atau dengan Iya. gurunya atau anak itu malu seperti itu Iya, Pak, jadi rencana kan saya ke depannya. Kenapa saya tadi kok mengutarakan kepada Bu Sriana terkait dengan bagaimana pembicaraan ke masing-masing anak ataupun bicara terkait dengan keadaan anak. Kadang itu kan mungkin di rumah kan Iya, seperti iya. Bu Sriana Iya. bilang tadi, ada kondisi mungkin dari orang tua ataupun kondisi dengan temannya bagaimana atau masalah apa, itu kan tadi sudah Bu Sriana gali terkait dari kondisi masing-masing anak itu kan berbeda ya Bu ya. Berbeda. Iya, jadi dari masalah yang sudah ada ini Bu Sriana sangat bagus sekali. Intinya dari rencana Ibu itu mau
yaitu berbicara langsung terhadap anak-anak. Oke. Terus kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana dari Ibu Sriana ini? Saya berharap anak-anak itu setelah apa yang saya lakukan itu bisa berkomunikasi dengan aktif, Iya. aktif pembelajaran, aktif di pembelajaran di kelas, Iya. maupun kegiatan-kegiatan yang lain gitu kan, bisa menjawab, bisa menyampaikan perasaan mereka. Iya. Jadi intinya bagaimana anak itu lebih aktif Iya, ya. lebih aktif lagi, tidak Iya. hanya diam saja. Kalau diajak bicara itu pelan, diam seperti itu Nah, Pak. itu bagus sekali Ibu. Jadi intinya sekarang anak bagaimana dituntut aktif itu sangat bagus dari komitmen Ibu Ana. Saya sangat mendukung Bu. Terima kasih. Jadi rencana Ibu terus bisa direalisasikan terhadap anak yang lebih aktif, bagaimana dalam mengikuti pembelajaran. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan tentunya sesuai dengan harapan Ibu Sriana. Oke. Terima kasih Pak Andi Iya. atas waktu dan bimbingannya. Sama-sama. Semoga saya bisa melaksanakan tugas penghargaannya. Iya. Iya, sama-sama Bu Ana. Jadi dengan sharing ini mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Oke, terima Oke, kasih. amin. Oke, Oke. selamat Pak Andi, Oke. selamat siang. Selamat siang. Oke. Oke, terima kasih. Bu. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang Pak Helmi. Sampai ketemu lagi. Iya, Gimana terima kabarnya? kasih. Alhamdulillah baik. Pak Helmi Siap juga ya. baik ya. Baik. Ya, siap. Kelihatannya Pak Andi hari ini sumringah sekali. Setelah kemarin habis melakukan coaching Pak Andi ya. Iya. Iya. Iya, saya kemarin juga hadir di sana. dengan Pak Helmi, terima kasih bantuannya juga. Iya. Bagaimana kegiatan supervisi akademik, pelatihan coaching dengan Ibu Sriana kemarin. Jadi luar biasa, terima kasih waktunya sudah. Bagaimana Pak Helmi melakukan pengamatan terhadap kegiatan coaching kemarin. Iya, saya juga senang sekali kemarin Pak Iya. Andi bisa mengamati kegiatan coaching yang Anda lakukan bersama Bu Ana kemarin ya. Iya, iya Pak Helmi. Ya, baik Pak Andi. Hari ini kita mencoba untuk mengevaluasi yang kemarin sudah Anda laksanakan Pak Andi ya. Iya, iya Yang Pak. coaching kemarin. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Pak Andi setelah kemarin melakukan coaching? Apakah kompetensi kemarin yang kita bicarakan itu sudah dilaksanakan Iya. semua? Iya, jadi yang pertama perasaan tentunya senang Pak Helmi. Jadi kegiatan coaching, supervisi akademik berjalan dengan lancar dan tentunya apa yang sudah kita rencanakan yaitu terkait kegiatan coachingnya berjalan dengan baik mulai awal sampai akhir. Terus coachingnya juga leluasa, Pak Helmi, terbuka dari semua yang ada dalam menyampaikan permasalahannya. Jadi terbuka dan saya lihat semuanya kompetensi, semuanya muncul semuanya di situ terkait dengan kehadiran penuh, terus terkait dengan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan dengan aktif. Ya. Oke, Pak Andi ya. Ya, ada hambatan nggak Pak Andi kemarin kira-kira menurut Pak Andi itu waktu melakukan coaching yang kemarin? Kalau menurut saya dari awal sampai akhir itu semuanya bisa berjalan dengan lancar Pak Helmi. Jadi kegiatan coaching kemarin Lancar ya? berjalan lancar ya. Oke, Pak Andi, terima kasih. Ini Pak Andi saya mau menyampaikan Iya. pengamatan saya boleh ya? Iya, silahkan Pak Helmi. Oke, Iya, barangkali ini nanti saya ada masukan. Iya, Untuk perbaikan ke depan gitu Pak Andi iya, ya? iya, iya Pak Helmi. Iya. Oke Pak Andi, kemarin saya melihat memang waktu proses coaching itu berjalan dengan baik, Iya. dengan lancar. Saya amati Pak Andi juga sudah hadir penuh di Iya. sana, fokus pada coaching ya. Iya. Kemudian saya juga kemarin melihat Pak Andi itu juga tidak banyak bicara, Pak Andi lebih banyak mendengar Iya. ya. Bu Sriana kemarin yang mengungkapkan permasalahannya ya. Kemudian Pak Andi kemarin juga membantu memberikan kesempatan kepada Iya. Bu Ana sendiri untuk mencarikan solusi. Kemudian ini terkait ini barangkali Pak Andi ya hasil pengamatan saya barangkali mungkin yang masih perlu untuk ke depan mungkin bisa ditingkatkan Pak Andi ya. Iya. Yang pertama itu terkait dengan menentukan tujuan Pak Andi ya. Tujuan, ya. Ya. Kayaknya yang kemarin itu masih ada miss sedikit ya. Jadi Iya. belum diflorkan atau Oh, belum iya. dibicarakan secara Masih real kurang kemarin terbuka gitu ya, Pak. tapi belum di Pak Andi kemarin belum mengulangi kembali ya. Iya.
harusnya kemarin Pak Andi bisa mengulangi, oh tujuan yang akan kita bicarakan nanti ini ya, Oh, iya, kita iya. sepakati. Jadi ada kesepakatan antara panjenengan sebagai coach dengan Bu Ana sebagai coachee, itu Pak Andi ya. Iya. Iya, jadi untuk tujuannya memang mungkin nanti bisa mungkin kemarin ya agak lupa-lupa atau gimana itu Pak Andi ya. Iya, Kadang iya, memang Pak. seperti itu ya. Nah, saya juga seperti itu sering Pak Andi ketika melakukan coaching. Iya. Kemudian saya lihat kemarin identifikasinya sudah sangat bagus Pak Iya. Andi ya. Pak Andi dan Bu Sriana berkolaborasi untuk mengidentifikasi permasalahan, kemudian rencana aksinya juga sangat oke kemarin ya. Iya. Rencana aksinya apa yang akan dilakukan Bu Ana ya, jadi dari Bu Ana sendiri yang ingin dilakukan apa. Kemudian ini Pak Andi, jadi yang pertama tadi tujuan, yang kedua Pak Andi barangkali kemarin Bu Ana kan sudah punya rencana aksi ya. Iya. Mungkin Pak Andi kemarin lupa belum menanyakan kapan kira-kira rencana aksi itu akan dilaksanakan ya. Iya. Ya, Iya. itu penting Pak Andi ya. Iya, Itu iya. penting, jadi untuk menunjukkan komitmen dari coachee itu Iya. betul-betul nyata. Jadi tidak hanya rencana saja, Iya. tapi dilaksanakannya kapan itu memang Pak Andi sebagai coach harus menanyakannya ya. Iya. Jadi nanti Pak Andi bisa memiliki gambaran ya kapan akan dilaksanakan dan kapan lagi Pak Andi nanti akan melakukan coaching lanjutan. Begitu Pak Andi ya. Iya, iya. Kemudian itu yang kedua, yang ketiga barangkali itu ya saya pikir Pak Andi yang mungkin perlu kemarin sudah ada refleksi Pak Andi ya, yang kemarin itu ya. Pak Andi sudah menanyakan bagaimana perasaan Bu Ana setelah coaching kemarin? Belum ya? Belum. Nah, itu juga perlu Iya. Pak Andi ya, ditanyakan ke Bu Ana, juga Iya. ke coachee, refleksi ya, bagaimana perasaannya setelah coaching. Jadi itu kita memberikan semangat, Iya. memberikan motivasi kepada coachee untuk merealisasikan rencana aksinya. Iya, iya. Nah, itu saya pikir Pak Andi kemarin hasil pengamatan saya. Bagaimana menurut Pak Andi dengan hasil pengamatan saya ini? Mungkin ada Jadi- yang miss atau gimana Pak Andi? Terima kasih Pak Helmi telah melakukan pengamatan bagaimana dari semua kompetensi sudah Pak Helmi lakukan pengamatan, dan juga bagaimana dari proses coaching kemarin terkait dengan alurnya Tirta ya Pak Helmi. ya. Jadi sudah dilakukan dari semuanya itu, dan tentunya saya dalam melakukan masih ada kekurangan. Dari kekurangan tersebut Pak Helmi, saya akan terus berlatih bagaimana akan melakukan coaching lanjutan sesuai dengan apa yang sudah diaturkan dari Pak Helmi tadi terkait bagaimana harus sesuai dengan alur Tirta, supaya bagaimana di dalam eksekusi permasalahan atau komitmen, yaitu di akhir itu harus ditentukan waktunya seperti tadi, supaya tidak hanya menjadi rencana saja tetapi harus ada aksinya. Ada aksinya nyatanya. Oke. Oke. Jadi seperti itu, saya terima kasih banyak Pak Helmi atas sama Pak Andi. Ya. saran dan masukannya terkait dari kegiatan coaching Iya. kemarin. Nanti ada pertemuan lanjutan kan ya Pak Andi Iya. sebagai coach dengan Bu Ana sebagai coach ya. Iya, iya Pak Ya, Helmi. nanti kalau ada waktu saya juga ingin mengamati lagi Pak Andi ya. Iya. Atau gini aja Pak Andi, kalau nanti saya sibuk Pak Andi bisa merekamnya ya. Nanti Oh, kalau siap. direkam saya bisa mengamati nanti dari rekaman.